Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah janji Tuhan dan Tuhan sudah genapkan. Mari kita mengakui dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Dia sudah menanggung segala kejahatan dan dosa kita. Bapa, kami bersyukur melalui Yesus Kristus. Kami yang tidak layak. Kami orang-orang yang memberontak. Kami orang-orang yang tidak menanggapi akan hidup yang Tuhan sudah berikan. Kami menyia-nyiakannya. Kami melakukan banyak hal yang menyakiti diri kami sendiri atau orang lain. Ampuni kami. Dan kami secara pribadi, kadang-kadang kami juga tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak taat. Kami sering mengecewakan Tuhan. Kami tidak memuliakan Tuhan. Hidup kami mengejar hanya untuk kenyamanan kami. Ampuni kami. Inilah setiap diri kami Tuhan. Kami bersyukur kami begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga Engkau menebus setiap kami melalui Yesus Kristus. Kami menjadi milik-Mu dengan darah Yesus Kristus. Hari ini kami datang. Pulihkan kami, sucikan kami. Sekali lagi Tuhan, kami ingin hidup kami diperbaharui hari demi hari. Karena kami orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan hidup baru. Karena iman kami di dalam Yesus Kristus yang mati bangkit dan akan datang kembali bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk teman sekalian. Tema kita hari ini adalah The Savior. Ya, juru selamat atau penyelamat. Kita akan baca Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 14, ayat 11 sampai 14. Saya baca yang ganjil, teman-teman sekalian yang genap kita baca sampai ayat ke-14 ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12 silakan, 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tiga hari lalu ada seorang pemuda ya, yang dulu juga aktif, datang ke kantor saya dan berdiskusi. Dia bertanya dalam diskusi itu, mengapa harus Yesus Kristus? Karena dia sering berbincang-bincang dengan rekan-rekannya yang di kantor kan, bertemu dengan orang-orang lain yang beda agama dengan dia. Kenapa kok harus Yesus Kristus? Coba kita pikirkan, kalau orang tanya kita bilang saya orang Kristen, saya percaya Yesus Kristus. Dia tanya, kenapa harus Yesus Kristus? Kenapa harus melalui percaya Yesus orang bisa diampuni dan dia masuk ke surga, segala dosanya diampuni? Mengapa ya harus Yesus Kristus? Ya, orang banyak bertanya. Ada yang punya jawaban kira-kira? Ada yang mau jawab? Ia tidak bercela. Ada lagi?
Silakan. Kenapa Yesus? Ke agama lain mereka banyak yang lebih baik dari kita ya secara yang kelihatan perbuatan mereka. Ya, mereka sangat menghormati orang lain. Mereka melakukan perbuatan amal dan sebagainya. Mereka tidak makan makanan tertentu. Kelihatannya kita banyak kalah kelihatannya. Terus mereka katakan, kenapa harus Yesus Kristus saja? Bagian sini ada yang mau jawab? Kalau orang tanya, kenapa harus Yesus seperti yang kau ceritakan pada saya? Kita jawabnya gimana ya? Ayo bagian sini, sebelah kanan saya, tadi kiri sudah ada ya. Ada yang mau jawab, kenapa harus Yesus Kristus? Katanya penyelamat umat manusia. Kenapa? Harus Yesus. Jawabannya sebenarnya banyak ya. Cuman kita harus betul-betul nanti inti-intinya kita harus betul-betul paham supaya kita bisa jawab. Salah satunya memang betul tadi dijawab, ia tidak bercela. Seluruh manusia yang datang mengatakan juru selamat, dia bisa menyelamatkan orang, dia memberi janji, dia mendengarkan firman, dia mendengarkan wahyu dari yang paling tinggi bagi mereka, mengatakan ini jalannya. Tapi fakta-faktanya kita tidak bisa harus membandingkan betul nggak sih apa yang dia katakan itu bisa. Apa yang mereka janjikan itu pasti juga terjadi. Sesuatu yang make sense gak secara umat manusia bagi kita pun, kita dari sudut pandang mereka mana yang lebih reasonable misalnya. Itu harus kita gumulkan. Pencarian kita sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, apalagi masih pemuda ya. Kita harus pikirkan sungguh-sungguh karena hidup kita cuma satu kali. Kita itu berjalan begitu cepat. Yesus Kristus kalau kita bisa melihat, ini semua detail belum komplit. Begitu banyak lagi jabatan, sebutan, titel yang dikenakan pada Yesus Kristus. Ya kita lihat aja lah beberapa. Ya, dia roti hidup dari perjanjian lama sudah ada. Tuhan memberikan roti yang memberikan mereka kehidupan. Yang percaya pada Tuhan mereka dapatkan roti. Dan Tuhan datang, dia memberi roti juga, dia mengatakan aku roti dari Immanuel. Sudah ada di dalam pencatatan ratusan tahun sebelumnya. Immanuel akan lahir, akan datang. Dia Allah yang menyertai kita. Di dalam perjanjian lama sudah ada. Bahkan waktu Daud mau sok-sok mau bangun, katanya rumah dia sudah tinggal di istana indah. Masa sih Tuhan tinggal di kemah? Masa sih engkau Tuhan di kemah kira-kira ya? Langsung Nathan disuruh Tuhan ngomong sama Daud. Aku di kemah ini bukan soal tinggal, kemah itu hina. Aku menyertai umat, aku tinggal bersama-sama dengan mereka, aku menuntun mereka. Artinya Tuhan mau katakan bukan soal kemah. Kemah itu memang Tuhan hadir, pertemuan dalam kemah suci itu sebagai satu gambaran Tuhan begitu suci, mereka harus ikut apa yang Tuhan tentukan dalam satu tempat menjadi sentral semua umat Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan salah. Bukan berarti kemah itu kamu mana, aku tinggal di kemah itu. Aku menuntun kau. Tuhan mengatakan kehadirannya bukan kemah. Kehadiran Tuhan di kemah itu betul mewakili apa yang Tuhan sudah rencanakan, tapi dia tinggal bersama umatnya, menuntut umatnya berperang sampai zaman Daud pun. Jadi Daud ditegur, mengatakan dia sepertinya hebat bisa bangun rumah yang hebat dia di istana, Tuhan masa di kemah. Hatinya sih baik ya, tapi memahami firman salah pun Tuhan tegur. Bayangin, inilah kekristenan. Kita jangan hanya merasa aku hatinya baik bagi Tuhan, melakukan apapun aku mau, tapi salah caranya pun Tuhan gak mau. Masih ingat kan lembu emas? Mau menyembah Tuhan, Tuhan bentuknya Musa gak turun-turun. Harun kumpulin, bikin patung lembu. Tuhan mau gak? Enggak. Penyelamat kita ada detail sekali cara yang dia tentukan. Banyak sekali ya, Mesias. Mesias itu bukan hanya seorang yang diurapi. Mesias itu membawa pengharapan besar. Mesias itu yang dinanti-nantikan. Umat Israel menantikan
Seorang yang membebaskan mereka, mereka yang diampuni waktu mereka mempersembahkan korban, mereka tahu bukan darah dembu dan domba yang menyucikan mereka, tetapi apa? Tuhan melalui gambaran ini yang harus mati binatang, cucukan darah adalah kehidupan, mereka diampuni, mereka berdoa. Bukan soal domba dan darahnya saja, tapi dengan iman mereka percaya Tuhan mengampuni mereka. Jadi kalau kita lihat semua itu, anak yang dikasih ditulis, sudah perjanjian lama sudah ditulis. Ya, dia adalah gembala yang baik. Mazmur 23 sampai Yohanes pasal 10 kan, akulah gembala yang baik, aku gembala yang baik memberikan nyawa kepada domba. Kalau kita lihat semua detail itu, semuanya digenapi dalam satu pribadi Yesus Kristus. Dengan begitu detail. Di luar ini masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Terlalu banyak gambaran Mesias yang akan datang, seorang akan diutus Tuhan dan dia sendiri. Allah sendiri menyelamatkan umatnya. Dan dia datang. Joshua penyelamat. Yesus juga artinya Joshua dalam perjanjian lama. Dia penyelamat manusia. Dia juru selamat. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat orang-orang lain ya, agama lain semua mengatakan, ini aku kasih jalannya, betul nggak? Mau selamat, ini ajarannya aku terima. Ini kitabnya, ini caranya, ini caranya, ini caranya. Betul ya? Agama apapun, cara-caranya, kalau kamu bisa, kamu selamat. Pertanyaannya, ada yang bisa nggak? Yang kedua, ya, kalau cara-caranya terus, kita perlu Tuhan nggak? Terus Tuhan yang mana? Ingat ya, kita mengatakan Yesus satu-satunya. Mereka pun mengatakan mereka satu-satunya. Karena apa? Karena dengan cara ini saja kamu bisa selamat. Kalau kamu nggak diampuni, betul ya? Jadi kita toleransi bukan mengatakan iyalah kita maklum semua orang mengatakan mereka selamat. Kita harus percaya juga. Bukan soal percaya, kita mengasihi mereka, maklumi mereka. Kita jangan menghujat mereka, kita jangan menghina mereka, tapi kita tahu apa yang mereka katakan itu beda dengan kita. Apa yang kita ada tulisan dalam kitab suci, kita harus katakan dengan apa adanya, itu baru toleransi. Toleransi bukan mengabaikan kebenaran. Toleransi tetap mengatakan kebenaran, tapi kita memahami orang lain ngomong apa, kita tidak hina, kita tidak kucilkan mereka, kita tidak menjauhi mereka, tapi kita tetap menjadi umat manusia yang tahu, oh dia beda dengan saya. Itu toleransi. Toleransi tidak memaksakan, tapi toleransi menyatakan yang benar itu benar, yang tidak sesuai dengan kita tidak sesuai. Kita nggak harus mengatakan, lu salah, nggak harus kan, tapi karena beda sama saya. Cara saya beda, Tuhan yang saya percaya berbeda. Keselamatan yang saya dengar dan saya baca, saya tahu yang saya ada kitab suci, memang tidak ada cara atau jalan lain atau pribadi lain. Hanya melalui kitab suci yang ada, ini Alkitab katakan. Nah disinilah nanti kita bisa men-sharingkan, mengatakan apa iman kita kepada Sang Penyelamat itu dan bagaimana kita dapat memberikan penjelasan yang membuka pikiran dan hati mereka. Sekali lagi itu hanya membuka pikiran hati nanti. Kita, tapi Dia sendiri yang bekerja melalui Roh Kudus. Nah disinilah kita harus sadar bahwa kita jangan menyerah, kita jangan putus asa, kita juga jangan terlalu ngotot sampai kita berantem sama orang. Kita ngotot artinya untuk kebenaran ini kita katakan sedetail-detailnya yang kita bisa mampu. Kita nggak boleh ngotot sampai kita berantem, menghina mereka, atau membuat mereka tidak lagi mau dengar firman Tuhan. Bukan berarti kita gagal ya. Bukan berarti Tuhan gagal. Suatu hari kalau Tuhan menentukan, Tuhan yang ingin menyelamatkan mereka dalam kekekalan yang kita tidak tahu, Tuhan bisa memakai banyak orang lain. Tapi kita sudah menghambat orang itu yang harusnya lebih cepat terima Tuhan. Mereka benci kepada kita dan ajaran yang kita sampaikan, karena kita menyampaikan dengan tidak pada porsi yang harusnya kita menunda waktu Tuhan kepada Dia. Jadi kita bisa menghambat pekerjaan Tuhan seperti yang dikerjakan oleh iblis. Iblis pasti bisa mengganggu sampai gagal nggak Tuhan? Nggak mungkin Tuhan gagal.
Nggak mungkin kita juga menggagalkan Tuhan, tapi kita menghambat apa yang Tuhan mau kerjakan mulai kita. Sekali lagi ya, kita bukan yang hebat, nggak ada gua nggak bisa gereja berjalan. Nggak ada gua dia nggak percaya, nggak ada itu. Tuhan mengatakan batu ini akan berteriak, betul kan? Jadi kita hanya dipakai Tuhan. Kita menjadi saluran yang Tuhan mau, memang caranya begitu. Ada orang harus menyatakan Injil. Ada orang yang Tuhan pakai. Ada pribadi yang lain Tuhan pakai. Kadang-kadang Tuhan betul-betul hanya memakai malaikat, baru nanti dikonfirmasi oleh manusia juga. Tuhan bisa menampakkan melalui malaikat, melalui pribadi, dia di zaman tertentu. Banyak cerita di jemaat kita pun ya. Ada beberapa yang baru dibaptis kemarin, ya udah berapa kali ikut sing. Tuhan memakai yang ajaib. Memakai penglihatan salib di samping kita loh. Tuhan memakai panggilan itu mulai lihat salib lagi dia beribadah dalam agama lain. Dengar suara. Bukan 1-2 orang. Banyak sekali yang Tuhan kerjakan. Ini membuktikan bahwa Tuhan memakai tidak hanya manusia. Terus manusia lalai. Tuhan gagal. Tuhan setelah itu baru dia memakai kita. Jadi kita tetap semua harus memperlengkapi diri kita. Nah, pesan Alkitab keselamatan dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, problem dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Ini problem mulai ketiga kan. Kenapa harus ada juru selamat? Karena manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang saya katakan tadi. Kalau ada ajarannya, ya hanya ajarannya nih ikutin, kalau ikut kamu selamat, kalau nggak bisa ikut kamu nggak bisa selamat. Soalnya kita nggak perlu Tuhan. Hidup sehari-hari kita nggak perlu Tuhan, nggak perlu doa pengampunan sama Tuhan. Saya lakukan yang baik, saya selamat, saya bisa hitung-hitung sendiri. Saya cukup baik kok kalau cuma begini saja. Anggaplah bisa ya. Itu kalau pola begitu kita nggak perlu Tuhan berelasi dengan kita. Kita hanya mau tuntutan Tuhan. Makanya agama lain ada, aku udah lakukan ini, aku mau kasih ini, aku udah kumpulin satu kebaikan, cukup aku bisa ke surga. Hidup hatinya tidak ada hati nurani yang sungguh-sungguh lembut, yang mau datang pada Tuhan. Tidak ada relasi yang sangat personal seperti kita yang dipanggil anak-anak Allah. Kita yang disebut sahabat, kita yang disebut miliknya, kita yang disebut umat pilihannya, kita yang disebut apa lagi? Domba-dombanya. Waduh, luar biasa. Yang kedua, di dalam perjanjian lama pun dikatakan juru selamat datang. Mesias itu akan datang segera. Segera orang Israel itu selalu menantikan. Karena janji segera dalam waktu Tuhan. Mereka begitu setia. Pernah saya sampaikan sampai hari ini mereka setia beriman. Tapi imannya yang sekarang ini salah. Karena apa? Yesus sudah datang masalahnya. Mereka berimannya salah. Yang dulu umat Tuhan betul-betul Israel, iman mereka sama dengan kita. Beda dikit aja, beda tipis, beti ya. Kita sudah lihat Alkitab mencatat Yesus lahir di Bethlehem seperti yang lagu yang kita nyanyikan. Mereka menantikan Yesus akan dilahirkan. Di satu kota yang kecil di Bethlehem. Di satu tempat yang terpencil. Kota kecil. Yesus dilahirkan. Yesus akan datang. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dia yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Sudah ada mereka beriman Mesias itu akan datang. Mereka beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan yang akan menyelamatkan mereka melalui Mesias itu. Karena itu pembawa pengharapan besar, keselamatan bagi mereka. Mereka nantikan seperti kita. Mereka membayang-bayangkan melihat ke depan. Imannya hanya ke depan. Tuhan kerjakan, lihat ke depan. Tuhan kerjakan, lihat ke depan. Lihat ke depan. Kita bersyukur ya, bisa lihat Yesus dalam Alkitab sudah lahir. Menebus dosa manusia. Menebus dosa umatnya yang di perjanjian lama semua. Dan dia sudah naik ke surga. Dan kita ada satu yang lebih, tapi sama dengan Israel kita melihat ke depan Yesus akan datang kembali. Advent ketiga, Adventus namanya coming, kedatangan. Kita Advent memperingati dan memegang dia pasti akan datang kembali. Ini Advent.
Advent itu bukan hanya, oh dulu Yesus sudah datang kita mau Natal. Natal ini memberikan kepada kita pengharapan, Yesus pasti datang kembali. Jesus is coming, soon or later. Dia akan datang kembali. Ini iman kita ke depan. Kita punya double. Kita makanya dikatakan masa anugerah, kita lihat perjanjian lama sampai perjanjian baru dicatat begitu detail kepada kita. Dan kita dicatat juga perjanjian baru melihat Yesus akan datang kembali menggenapkan semua yang sudah dilakukannya dan tinggal satu lagi dia akan datang kembali. Dan beberapa hal waktu dia datang kembali gimana gambarannya kita juga diberikan itu. Jadi memang akhirnya mengatakan perlu juru selamat. Juru selamat datang dan juru selamat sudah datang. Ya, kalau kita lihat pattern di dalam tabernakel atau kemah suci itu tetap sama patternnya, tetap sama polanya ya. Tuhan menentukan atau menetapkan bagaimana orang yang bisa menyembah dia dengan benar. Yaitu apa? Menyembah dia dengan iman. Seperti orang Israel juga menyembah dengan iman. Makanya waktu mereka tidak punya iman yang benar, mereka berlaku tidak adil. Di dalam Mika dikatakan ibadahmu, korban-korbanmu seperti kain kotor. Ibadah yang benar, ibadah yang berkenan pada Tuhan adalah betul-betul juga ibadah yang iman. Hati yang tulus, hati yang penuh keremukan. Sama. Tuhan gak mau hanya kita datang, mempersembahkan uang kita, waktu kita, tapi hati kita. Kita tidak mau. Ritual-ritual saja, kita banyak aktivitas, tapi ritual, hati yang tidak menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan mengatakan itu juga sama, kain kotor. Sama patternnya. Ya, hikmat Tuhan dan tujuannya apa? Dengan satu namanya gambaran bayang-bayang atau tipologi yang Tuhan sudah berikan. Misalnya, ya, sacrifice, korban itu menggambarkan dosa harus ada kematian. Dosa hukumannya mati. Tuhan mengatakan kamu makan buahnya pasti kamu mati. Itu pendekanan kata Ibrani-nya pasti mati. Hawa mengatakan oh mungkin kita mati, dikurangi atau dirubah sama Hawa. Yerusalem itu kota Tuhan. Imam ya memberikan membawa persembahan. Tempel atau kemah suci atau bait suci sebagai tempat beribadah. Altar untuk tempat bagaimana pengampunan itu terjadi pada saat Tuhan berkenan. Ya, korbannya itu apa? Wangi kepada Tuhan. Tuhan berkenan artinya. Hari Sabat tempat orang betul-betul beribadah dan beristirahat, rest. Rest itu, sabat itu bukan hanya mengatakan kita istirahat, kita perlu waktu istirahat. Bukan, gambar rest itu mau mengatakan Tuhan yang berkarya, bukan kita. Kita rest karena Yesus Kristus. Yesus karya menyelamatkan kita, bukan karyanya kita. Jadi waktu kita dikatakan kita harus rest, kita harus sadar Tuhan mau mengatakan, ingat loh, keselamatan bukan usahamu. Ingat loh, hidupmu di tangan Tuhan yang berkarya. Tadi lagunya kan, pencipta, yang melakukan segala yang tidak pernah berhenti, melakukan mujizat, hal yang ajaib, dia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Ya, sunat sebagai satu ID, tanda, identity, tanda umat Tuhan. Perjanjian baru tanda umat Tuhan adalah ada Roh Kudus. Ada dalam hati kita. Kalau kita udah ada Roh Kudus, kita sudah diikat menjadi umat Tuhan. Perjanjian baru selama-lamanya. Kalau ikat sungguh orang percaya dengan mereka dalam sunat, adakan sunat dalam hati yang penting ya. Sekali lagi itu yang luar. Tuhan tetap perjanjian lama bukan hanya luar. Itu mewakili yang di dalam. Kalau hanya di luar saja mereka perjanjian lama juga tidak mendapat keselamatan. Cuma hanya korban mereka tanpa hati bertobat tidak ada keselamatan. Bukan korban. Instrumennya ya ada bisa musik. Perjanjian lama juga sudah ada.
Perlu juru selamat, kita lihat Adam dan Hawa berdosa. Kita juga berdosa, betul nggak? Ada nggak di sini nggak berdosa? Aku bisa lakukan sendiri mengampuni dosa saya, ada nggak yang bisa mengatakan? Kita aktif pun, kita baca Alkitab pun, kita tahu kita kelemahan ini. Makanya satu juru yang sudah menjanjikan, menggenapkan, dan dia akan datang kembali itu, nggak ada yang lain. The Savior itu the only one. Hanya Yesus Kristus. Siapa yang mau kita ikuti lagi? Yang bisa menyelamatkan kita? Kita sendiri nggak mungkin. Orang yang memberikan ajaran nggak mungkin. Ajaran sendiri nggak mungkin. Hanya Tuhan kan? Dan Tuhan yang mana? Tuhan yang kalau orang bilang cuma ngomong aku dikasih ini, ajaran ini, mana bisa dibuktikan? Betul-betul dengan ajaran yang sangat tinggi levelnya Tuhan. Ajaran orang lain yang terus-menerus adalah apa? Kepada diri sendiri. Cari keselamatan diri sendiri. Usaha. Kamu usaha, kamu manfaatkan orang lain. Kalau orang miskin perlu uang, kamu kasih biar kamu selamat, kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik, yang penting kamu gak peduli orang. Tuhan Yesus memberikan moralitas yang di atas itu namanya kerohanian yang berbeda. Engkau anggap kamu baik, memberikan persembahan. Orang Farisi, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku berdoa. Aku mempersembahkan ini, aku tidak ini, aku tidak itu, aku. Tuhan mengatakan orang ini tidak diselamatkan. Karena dianggap dia sudah baik dan bisa, padahal nyatanya tidak. Orang yang tahu sadar Tuhan, ampuni aku hina berdosa. Aku tidak layak. Dia minta Tuhan mengampuni dia. Kristenan kita juga begitu. Nggak ada kita mengatakan aku cukup baik. Tuhan aku cukup baik hidup rohani saya sehingga Tuhan memang layak selamatin saya. Tuhan layak sampai hari ini. Kalau saya banding-bandingkan sama orang lain, aku lebih layak. Kalau aku ke surga, aku boleh bangga deh banding yang lain. Satu titik dosa pun nggak boleh. Nggak layak di depan Tuhan. Kalau kita masih bisa pikir gitu, berarti kita masih tidak sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Dan kita masih apa? Nggak ngerti hatinya Tuhan Yesus. Di surga nanti kita masih bisa bangga. Bedain sama yang lain. Nggak mungkin sebenarnya. Nggak mungkin. The Savior is coming. Ya dalam buku kitab-kitab yang menubuatkan. Luar biasa kalau kita lihat ya. Dari Yesaya sampai Malaki. Menyatakan betul-betul dosa itu dan janji keselamatan. Betul-betul precise prophecies, clearly identity of the Savior. Teman-teman saya baru konfirmasi lagi ya. Kemarin Rabu kan yang khotbah di kebaktian doa, Pendeta Albert mengatakan sekarang bedain nubuat sama prediksi ya. Itu dia pakai apa? Ilustrasinya hujan. Saya pakai ilustrasinya bola ya. Bola misalnya. Kalau orang bilang nubuat ya nggak ada yang bisa nubuat lagi. Nubuat tuh detail dan pasti digenapi. Kalau orang cuma bilang, wah si ini menang, negara ini menang. Berapa? 2-1. 3-0, semua tebak-tebak ya, itu juga bisa. Siapa yang ciptain gol misalnya ya? Kapan mainnya? Siapa yang main waktu itu? Nubuat kan bukan hanya kita udah lihat orang-orangnya terus kita ini cuma begini tebak-tebak. Nubuat Yesus sama sekali orang belum tahu. Begitu masih ribuan tahun, begitu banyak manusia, namanya juga begitu banyak, kotanya begitu banyak di seluruh dunia, tapi sudah dikomongin, didetailin. Nanti pribadi seperti apa, siapa namanya, apa titelnya, bagaimana dia menyelamatkan manusia, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, bagaimana dia datang, identitas, semua detail. Minimal kalau Alkitab, ahli, kualitas matematika mencatat 108 nubuat yang kali, itu pun kalau dalam matematikanya 10 pangkatnya 157 nolnya. Probabilitas yang digenapi melalui Yesus satu pribadi datang. Hitungannya nanti ada bukunya. Ya, ada ahli yang hitung, oh matematika ahli hitung. Semuanya kan ada matematikanya kan, belajar matematika kan? Probabilitas Yesus pribadi itu datang 10 nolnya 157. Probabilitasnya digenapi Yesus Kristus. Jadi teman-teman nggak main-main, kita beriman pada Yesus Kristus nggak main-main. Jadi kita percaya pada the Savior.
Itu kita punya iman yang kuat, apapun keadaan kita dosa, aku berdosa masih gini. Itu problem kita. Bukan problem teman kita, bukan problem orang tua kita, bukan problem tetangga kita. Problem kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, walaupun orang lain mempengaruhi kita. Jangan salahkan tetanggamu, orang tuamu yang gak sayang kamu, temanmu meninggalkan kamu, gak dipedulikan. Terus kamu katakan, aku orang Kristen kayaknya gak berguna deh. Terus berusaha sendiri. Itu salah sendiri. Itu belum mengerti keselamatan yang Tuhan kerjakan gak hanya menyelamatkan jiwamu, tapi menyelamatkan hidupmu. Tuhan mau engkau mengerti firman-Nya. Jadi teman-teman luar biasa sekali. Ya, kalau kita lihat Yesus Kristus sang penyelamat itu nggak ada yang menggoyahkan kita, apalagi kita cuma bandingin. Kalau sederhana saja 4 poin ya. Kita sudah ya awal asal mula manusia aja jelas sekali di Alkitab, betul ya? Jelas Alkitab sudah tentukan, sudah tuliskan. Ya, tujuan hidup kita jelas sekali. Apa yang harus kita lakukan di hidup ini yang Tuhan sudah berikan? Yang terakhir, destiny kita. Tujuan akhir hidup kita kemana? Sudah jelas 4 sederhana ini saja membuat kita sudah Alkitab komplit bagi saya. Sang penyelamat itu sudah mendeskripsi siapa saya, ya, apa masalah saya, bagaimana saya harus hidup setelah diperdamaikan, dan kemana itu akan saya pergi selama-lamanya bersama dengan tuntas. Dalam perjanjian baru ya, Mesias Yesus juru selamat, dialah penyelamat manusia. Ya, hidup dan identitas Yesus jelas sekali, dia menyelamatkan manusia itu membutuhkan dirinya loh. Dia membutuhkan dia Tuhan yang digenapkan, jelas dia mengatakan Mesias itu dia Mesias. Perjanjian lama mengatakan Mesias itu gambaran Mesias Yahweh, perjanjian lama itu dia Yahweh yang datang. Jelas Alkitab begitu jelas. Dia meneduhkan badai, dia bangkitin orang mati, dia kasih makan yang orang gak bisa. Orang buta yang gak melihat terang, dia kasih lihat terang. Orang gak punya pengharapan, dia kasih pengharapan. Semuanya jelas. Bagaimana dia menyelamatkan manusia, dia ditinggikan bilur-bilurnya, mengampuni dosa kita. Dia tidak diinginkan. Yesaya 53, Yesus mati di kayu salib. Bilur-bilurnya mengampuni dosa kita. Jelas, tuntas. Ya, Injil disebarluaskan dalam Kisah Para Rasul. Dan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, Alkitab patternnya sudah jelas. Bagi kita sebagai orang yang diberikan gereja untuk sebagai tubuh Yesus Kristus. Dipelihara, dijaga, diberi pertumbuhan. Polanya kita lihat dari Abraham, Musa, sampai Yesus Kristus. Tetap sama patternnya. Ya, nggak berubah. Sekali lagi, sama. Yang tadi ya, sama ini kita lihat ya. Patternnya 1 Timotius 3, 14 sampai 15. Pattern gereja lokal. Tuhan menentukan bagaimana satu organisasi yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan menentukan para penilik gereja, para diaken sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak boleh sembarangan. Gereja siapapun boleh atur dengan cara sendiri. Tuhan atur sedemikian rupa. Tuhan mau umatnya betul-betul sesuai dengan rencananya. Ya, hikmat Tuhan melalui segala penyembahan pun melayani dia dengan ketaatan dan iman. Hikmat Tuhan dalam segala pattern, setiap partnya harus mereflek dan fulfill apa yang Tuhan mau. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Mau tubuh kita sebagai persembahan yang sempurna, yang kudus, yang tidak bercacat. Seperti persembahan yang Tuhan mau diwakili oleh domba dan lembu yang tak bercacat. Sama. Itu korban dalam arti itu ditulis oleh Paulus seperti dia tulis sebagai korban yang sudah dibakar habis. Dia dirinya korban yang dipersembahkan. Bukan diri dia lagi. Sudah habis milik Tuhan.
Korban milik Tuhan, hidup kita perjanjian baru milik Tuhan karena sudah dibakar habis. Korban yang sempurna, yang tak bercacat itu, Roma 12 adalah gambaran, seperti gambaran pakai kata yang dibakar habis. Makanya hidup kita melayani, bukan hidup kita lagi yang kita mau tinggikan. Kalau saya nggak dihargai, saya kecewa. Saya masih belajar loh teman-teman. Sharing sama ketua majelis, satu grup sama papanya Davin ya, sama Stefan ya, kami satu grup. Itu yang kami gumulkan. Mereka juga sharing, iya jadi ketua majelis dulu sih masih doa-doa kalau ada masalah ya. Tapi kayaknya kalau udah banyak tahu, kurang doa kadang-kadang. Kadang-kadang lupa ya, jadi manusia selalu mau dilihat. Tapi kedua rekan kita luar biasa. Yang ini dan yang lain ya, tapi masih beda-beda ya. Memang beda. Nggak peduli banyak orang puji, nggak peduli, nggak usah di-share, nggak usah apa-apa. Nah kita menjaga juga. Orang nggak hargai, orang nggak puji, nggak perlu. Yang penting kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting kita tulus, yang kita mempersembahkan apa yang terbaik. Orang salah paham nggak apa-apa, dalam hal tertentu nggak apa-apa. Kalau bukan soal yang penting kebenaran, nggak apa-apa. Disalahin juga nggak apa-apa. Salah paham juga nggak apa-apa. Itu pelayanan. Itulah dikatakan satu hati yang sungguh-sungguh murni yang Tuhan mau mereflect divine purpose. Tuhan mau. Yesus kan disalahpahami oleh pengadilan, disalahpahami oleh murid-murid. Yesus langsung marah-marah gak? Lu gak ngerti, gue 3,5 tahun masih gak ngerti lagi. Enggak kan? Sampai mereka gak ngerti, mereka lari semua, Yesus tetap mati bagi mereka. Kadang-kadang kita kejar-kejar ya. Orang harus ngerti kita. Ngerti, saya harus ngomong. Saya masa dihina sama dia, masa dibilang saya begini-begini, motivasinya bener loh. Terus ngapain kita perjuangkan sampai kita harus tunjukin kita benar? Kan ada Tuhan yang menilai. Orang salah biarin aja. Orang gak hargai kita peduli amat. Belajar seperti Yesus Kristus. Waktunya diam, dia diam. Waktu tentang diri, identitas yang harus ditegakkan Mesias. Benar apa katamu, dia ngomong. Tapi kalau lagi dibantai, dihina, kamu gini. Yesus diam aja. Katanya kamu Tuhan, kamu menghujat gini semua, Yesus diam aja. Biarin deh. Karena mereka juga gak ngerti, murid-muridnya gak ngerti, apalagi yang ngadilin Yesus kan. Apalagi Pilatus, apalagi yang mengadilin Raja, Kaisar, gak ngerti kok. Yesus diam aja, memang dia udah mengajar 3,5 tahun. Sudah cukup. Saya belajar juga dari pendeta Stephen Tong, tapi masih jauh dari beliau ya. Beliau mengatakan saya dipanggil enggak untuk bela diri. Kan banyak orang hujat dia, dari dia muda. Banyak orang, dia nggak mau, udah biarin aja. Dia ngomong kebenaran, kalau harus ngomong dia ngomong. Orang mau fitnah dia apa-apa nggak perlu. Yang kadang-kadang dia ngomong bahwa kebenaran, orang ngomong gini, dia nggak cari orang itu, nih ngomong, nggak perlu. Dia bilang untuk khotbah aja dia, nggak sempet lah kira-kira ya. Sekarang ini udah usianya 82, masih keliling tuh ke kampung-kampung. Natal ya, bayangin saya bilang, aduh, saya hamba Tuhan Natal sebulan khotbah 4 kali aja bingung ya. Ini mulai kurang fit dari bulan lalu. Beliau ini udah tua, kadang-kadang pingsan di mimbar ini, khotbah pingsan di Nias. Waktu saya pergi juga pas ada dia, hari sebelumnya KKR hari pertama dia datang, mau sebelum khotbah pagi pingsan dulu. Malamnya masih datang, masih khotbah berapa hari. Dia nggak ke Amerika, saya udah nggak bisa, dia nggak Amerika, dia udah terakhir tahun lalu. Dia masih kuat Indonesia, dia keliling sekarang nih. Kamu lihat ya, ada flyernya ya. Di kota-kota kecil dia keliling, Natal bisa 20-30 kali dia khotbah. Di daerah kecil tuh naik mobil, naik pesawat, apakah nggak gampang ya? Jangan kira Pak Tong itu pendeta yang dia nggak mau naik bisnis. Luar biasa ya. Keluar negeri seminggu 5 kali, dari 30 tahun lalu saya kuliah. Dia supaya di ekonomi bisa sharing Injil, kalau dia mau pakai uang yayasan, dia nggak pakai uang gereja loh. Nggak pernah pakai gereja reform yang ini, pakai yayasan dia sendiri. Uangnya dia kemana-mana menginjil. Bahkan saya dengar dia nggak ambil gaji juga. Itu bendaharanya kan ada mamanya, omnya dari mantan majelis kita David Hartono. Bendaharanya beliau di gereja. Dan sekarang udah ada diaken. Jadi dia pergi pakai uang yayasan yang dia ketuanya sendiri, pendirinya sendiri. Dan dia bukan pegang uangnya, orang lain yang kelola uangnya juga. Nah dia kan punya otoritas paling. KKR di istilah misalnya di stadion utama waktu tahun 2007 pertama kali ya.
Gereja keluar berapa? Yayasan saya STEMI keluar 3 miliar. Apa ya? Gitu aja. Jadi luar biasa, beliau memang kelihatannya keras ya, tapi hati luar biasa. Lembutnya luar biasa. Dia ketemu supir, ketemu OB, ketemu apa. Ada orang non-muslim 2, teman saya juga. Jadi multimedia. Non 2 ahli multimedia. Ada lebih ahli kepalanya. 2 muslim. Gajinya kecil di situ. Pak Tong makanya nggak tahu gaji orang lainnya. Waktu dia tahu kecil dia marah sama majelisnya. Lu kasih orang kecil mau hidupnya susah. Waktu gajinya kecil udah bertahun-tahun orang itu bilang apa? Saya mau kerja karena lihat Pak Tong aja. Kerjanya begitu murni. Bayangin orang muslim bisa ngomong gitu. Karena Pak Tong aja pelayanannya begitu makanya saya tetap mau kerja di sini. Satu rumahnya di Bantul, satu di mana gitu ya. Orang yang tidak percaya Tuhan dengar pengajaran Pak Tong. Ikut pelayanan Pak Tong kemana-mana, ke Istora, Stadion Utama, pasang kabel, apa semua mereka kerja. Begitu keras, gaji gede. Di bawah rata-rata. Tetap mau setia. Tuhan bisa pakai ya. Hati orang jadi gitu. Pak Tong belajar sama Yesus, dia cuma satu-satunya begitu. Dia juga ngaku dia nggak ada apa-apanya. Makanya dia bilang, kalau mau bisa dia mati di mimbar. Kalau dia pikun tarik saya keluar. Kalau sebelum pikun saya masih mau khotbah sampai mati. Karena apa? Yesus harus diberitakan. Tujuan gerejanya menginjili semua. Terus menginjili sampai mati. Semua yang hamba Tuhannya suruh penginjilan terus penginjilan. Kita hamba Tuhan GKY sangat manja. Saya dulu pernah di GRI ya 2 tahun. Ya seminggu ya satu sendiri aja, khotbah 4 kali 5 kali setiap minggu. Ya, jadi terlatih luar biasa karena Yesus Kristus, kita lihat Yesus pelayanannya luar biasa kan. Waktu umur 30 Pak Tong bilang kamu tinggal 3 bulan, dia nggak berhenti, 3 bulan mati, sakit kanker hati. Udah mau mati ya. Dia ambil traktat, Surabaya Banyuwangi tiap hari pulang pergi bagiin traktat sama orang. Karena apa? Udah mau mati, kapan gua kerja bagi Tuhan, masih muda gini, dokter bilang 3 bulan lagi mati. Sampai sekarang nggak mati-mati ya. Covid banyak yang muda mati, dia kemana-mana jarang pakai masker. Kalau nggak disuruh pakai masker yang begitu penting dia nggak pakai juga. Dia nggak takut. Imannya luar biasa Tuhan jaga. Dia bilang mestinya aku mati duluan kan. Mestinya kalau Covid tidak tapi banyak mati duluan. Dia bukannya konyol tapi beriman dan jalan aja apa yang dia yakini kepada Tuhan. Juru selamat, sang penyelamat. Ya jadi kita harus tetap betul organisasinya misalnya ada elders, deacons, evangelis, teachers, semua orang kudus. Itu Tuhan tentukan. Bagaimana kita harus menginjili, menyembah Dia, membangun worship kita ya dengan perjamuan kudus. Pemberian kita, nyanyian kita, doa, pengajaran kita sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat pattern begini, apa yang meragukan kita lagi? Apa yang bisa meragukan kita lagi Yesus satu-satunya juru selamat? Nggak ada. Nggak ada. Yesus memberi dirinya. Nggak hanya bilang, ini lo petunjuknya, lo jalan sendiri ya. Lo mau selamat, enggak urusan lo deh, enggak. Yesus, seberapa kita dosa pun dia katakan, marilah. Engkau yang lemah, yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, aku datang memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Saya nggak tahu dari antara kita berapa orang sudah menjadi domba milik Tuhan. Bisa juga belum, tapi masih aktif, Tapi setiap kita kalau mohon, Tuhan ampuni saya, Tuhan nggak pernah nolak orang, teman-teman. Tuhan nggak pernah nolak orang yang sudah hatinya digerakkan Tuhan. Jangan kita pikir ya, gimana kalau Tuhan tentukan orang terus dia nggak diselamatkan? Nggak mungkin orang yang rindu Tuhan, ampuni saya nggak mampu, saya mau juru selamat, saya mau Roh Kudus tinggal dalam hati. Orang seperti ini nggak pernah ditolak. Tempat Tuhan nggak pernah penuh. Tuhan selalu mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Marilah, Tuhan pernah nggak menolak orang, kecuali orang itu memang menolak Tuhan. Aku mampu, aku nggak perlu Yesus. Engkau Mesias, engkau menghina, menghujat, Yesus pergi aja. Orang yang datang Tuhan ampuni, Tuhan nggak pernah tolak. Jadi kalau kita hari digerakkan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh Tuhan, saya manusia berdosa, itu jahat.
Kalau saya masih ragu hari ini Tuhan, saya mau buka hati, terima juru selamat. Saya mau diselamatkan. Pasti engkau akan diselamatkan. Yesus menjadi juru selamatmu. Mari kita tunduk kepala. Kita mendengarkan satu lagu, dengar dengan lembut Yesus memanggil. Kita merenungkan hidup kita, Yesus Sang Juru Selamat itu memberikan kepada kita untuk datang pada Dia. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang
yang kami terima setelah kami menjadi anak-anak Allah. Kami yang menerima anugerah keselamatan Tuhan, jangan biarkan kami terus jauh dari hadapan Tuhan. Kami mau mendekat, karena Tuhan ada dalam hati kami. Roh Kudus ada dalam hati kami. Terpuji namamu demi Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin.